Oke, saya lanjut ke mau lanjut ke materi kedua atau mau tugas? Sampai jam? Sampai jam 11.20. Ya, ini nggak ada pertanyaan lagi ya. Ada Pak. Kalau ada ntar malah panjang dibahas terus ini. Atau mau dibahas terus? Enggak Pak. Paham? Jadi saya ulangi lagi. Bernafas adalah kebutuhan paling dasar manusia yang menurut teori Maslow. Kemudian dalam tubuh manusia itu ada sistem respirasi yang tugasnya untuk melakukan pernafasan itu. Apa yang diambil dari bernafas adalah oksigen. Oksigen dihasilkan oleh siapa? Tumbuhan yang ada di lingkungan. Oksigen masuk ke dalam paru-paru melalui hidung sampai ke bawah ke alveolus. Kemudian dia sebagai penumpang akan dibawa oleh siapa? Oleh saudara merah, ya, atau oleh darah. Nah, yang oleh darah sebagai kendaraannya, ya. Sopirnya sel darah merah atau HB. Ya, kendaraannya berjalan di mana? Di pembuluh darah. Kemudian pembuluh darah akan mengantarkan oksigen ke rumahnya, yaitu di dalam sel. Oksigen akan melakukan apa? Oksidasi atau pembakaran. Apa yang dibakar? Glukosa dan O2. Glukosa dibakar oleh O2. Apa hasilnya? Energi atau ATP atau tenaga. Nah, itulah yang membuat kamu hidup. ATP, adenosin trifosfat. Trifosfat. Saya kira itu Q Pak. Iya Pak. Trifos adenosin. Oh yang malah ini. Atau ATP. Nah, ATP itulah yang membuat kamu hidup. Jangan lupa bernafasnya, nafasnya manual. Jangan lupa Oh ya, sebelum saya masuk ke cairan, saya nanya kalau gitu. Di anatomi ya, atau jawab deh secara anatomi yang pernah kalian pelajari. Kenapa ketika kamu nafas atau ketika kamu tidur, nafas kamu gak berhenti? Dan kenapa kamu gak pernah lupa nafas? Karena otomatis. Otomatis. Siapa yang mengatur keotomatisan itu? Hah? Enggak ada. Otak itu adalah pusat perintah, command centernya tubuh. Jadi seotomatis apapun, nggak mungkin dia tanpa diperintah otak. Pertanyaannya kenapa nggak ada istilah kamu lupa nafas? Kenapa ketika kamu tidur pun, bahkan orang koma pun dia bernafas? Kenapa? Ayo. Nah, ini hebatnya sistem tubuh kamu. Kenapa bahkan ketika kamu tidur, orang koma, orang kecelakaan, jatuh misalkan dari pohon kelapa, langsung pingsan, nafasnya nggak berhenti loh. Dia akan tetap nafas kalau ya tergantung jatuhnya sih sebenarnya. Tergantung jatuhnya. Ya dia akan tetap nafas. Kenapa? Karena iya. Ya tapi kalau kamu jawabnya seperti itu, mending kita nggak usah belajar.
ujian juga jawabannya kuasa Allah. Kalau itu ya insya Allah, kalau aja jawab. Nggak apa-apa, nggak salah. Bener tapi mana? Hah? Tapi bener pak. Ya nggak tahu. Paling sama komputer jawabannya nggak cocok gitu. Kalau benar atau enggaknya benar tapi nggak cocok aja. Karena refleks itu diatur oleh apa? Sistem saraf pusat. Oh. Otonom itu apa? Artinya dia yang mengendalikan, istilahnya involunteer, tidak sadar. Otonom itu yang mengendalikan gerak-gerak yang tidak bisa kamu kendalikan. Jantung, kamu kan gak bisa mengendalikan, dia terus berdenyut. Respirasi, dia terus bergerak, gitu ya. Dan lain sebagainya. Otot-otot yang di bagian-bagian tubuh kayak usus terus bergerak, gitu ya. Nah itu dikendalikan oleh siapa? Sistem saraf pusat otonom, ya. Sistem saraf pusatnya dari mana? Dari otak ke kecil sampai ke tulang ya, dari otak kecil, medula oblongata, serviks dan lain sebagainya. Kalau otak besar kamu kan dipakai buat mikir, ya nyimpan memori, bahasa, kemampuan kreativitas itu di otak besar. Kemudian dipakai buat mikir, kalau nggak mikir ya pakai. Nah itu ya. Kenapa? Oh iya sebentar. Oke, sekarang kebutuhan yang kedua namanya cairan. Ya, cairan. Ada kaitannya sama tadi oksigen ketika saya bilang bahwa oksigen itu adalah penumpang yang dibawa oleh HB atau sel darah merah, ya. Kendaraannya sel darah merah, sopirnya HB di dalam pembuluh darah, ya, di tolnya pembuluh darah. Nah, sekarang kita berbicara tentang darah dan pembuluh darah. Komponen darah itu apa aja di anatomi yang kalian pelajari? Komponen darah ada 4, apa aja? Ya, sel darah putih atau leukosit, apalagi? Trombosit, apalagi? Ada lagi? Satu lagi, ada 4. Jadi ada 4 dong. Leukosit, eritrosit, trombosit. Ada satu lagi. Plasma. Ya berarti kurang, harus ditambahin. Karena emang 4, nggak mungkin ada 3. Kalau ada 3 orang bahaya udah. Itu alarm. Di antara 4 ini pertanyaan saya, mana yang bukan sel, mana yang sel, mana yang bukan sel? Ya, di antara 4 ini mana yang sel, mana yang bukan sel? Kalau yang sel yang leukosit sama eritrosit. Kalau yang trombosit sel, yang sel plasma. Ini non sel. Kalau plasma darah non sel, bukan sel, pertanyaannya bentuknya dia apa? Fisiknya apa? Materinya apa?
Plasma itu apa? Sitoplasma. Bentuknya apa? Sitoplasma itu apa? Baru dibahas tadi sebelum istirahat. Atau di pertemuan kemarin saya lupa. Sitoplasma. Ada nukleus, ada membran, ada sitoplasma. Sito itu sel, plasma itu bentuknya cairan. Berarti plasma itu apa? Nah, 4 komponen ini ada di dalam apa? Pembuluh. Oke, berarti di sini ada plasma, leukosit, ada eritrosit, ada trombosit. Ya, berarti yang membuat darah kamu menjadi cair itu adalah Plasma. berarti di dalam pembuluh darah kamu ada air, ada cairan atau air yang ada di dalam pembuluh darah namanya cairan intravaskular. Cairan yang ada di dalam pembuluh darah namanya cairan intravaskular. Intra itu di dalam, vaskular itu pembuluh darah. Jadi intravaskular adalah di dalam pembuluh darah. Cairan intravaskular. Oke, berikutnya. Ya. Kenapa plasma darah non sel? Dia cairan, dia air. Ya kayak begini. Ini kan cairan. Nah, dia punya molekul-molekul air, bukan sel-sel air. Dia punya molekul nanti dipecah lagi paling kecilnya namanya atom. Kalau tubuh manusia dipecah-pecah paling kecil namanya sel. Kalau benda-benda dipecah-pecah paling kecil namanya H2O, air ya. Ada nanti molekul air. Dipecah lagi nanti ada atom H dan atom O. Itu kimianya kurang lebih gitu. Saya juga kalau kimia nilai saya jelek, jadi saya nggak berani jelasin. Nah, kalau benda dipecah lagi namanya atom. Sama atom juga ada inti atom, namanya nukleus juga. Ya, bukan nukleus tapi juga sih hampir sama. Kemudian ada proton, ada neutron. Oh, berarti ini Newton. Proton, elektron. Ya kurang lebih gitulah. Jadi benda-benda kayak begini itu juga di dalamnya bergerak. Ada satu yang bergerak namanya atom. Di atom itu proton neutron saling mengelilingi. Iya. Jadi kalau di beberapa keilmuan nggak ada istilahnya benda mati karena mereka juga bergerak sebenarnya. Itu kenapa besi bisa memuai, bisa bisa padat kan, bisa padat bisa enggak gitu, bisa memanjang. Panjang lah ntar kamu bahas fisika sama ini ya. Oke, balik lagi ke sini. Ini yang cairan intravaskular ada di dalam pembuluh darah. Pertanyaannya, apakah di dalam tubuh kamu cairan itu hanya ada di dalam pembuluh darah? Enggak. Apa contoh cairan yang tidak di dalam pembuluh darah? Asam lambung. Apalagi? Ingus. Sekresi apalagi? Air mata. Apalagi? Air liur. Apa? Urin. Air keringat dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan apa? Kalau intra di dalam, kalau di luar apa? Extravaskular. Ini di dalam pembuluh darah, ini di luar pembuluh darah.
Nah, saya jelasin dari sini. Berarti cairan itu dia punya jenis, nanti namanya jenisnya intrasel, kemudian ada ekstrasel. Ekstrasel pecah lagi jadi dua. Gitu ya. Jadi ini jenis cairan di dalam tubuh manusia ada dua. Yang ada di dalam sel yang kita sebut sitoplasma, yang ada di luar sel selain sitoplasma. Apa yang di luar sel? Ada dua jenis, ada yang di dalam pembuluh darah disebut intravaskular, ada yang di luar pembuluh darah disebut ekstravaskular. Apa contoh tadi yang ekstravaskular ya? Keringat, ya, urin dan lain sebagainya. Itu ekstravaskular semua. Ya. Nah, kira-kira jumlah air yang paling banyak itu yang mana? Atau saya pernah singgung belum? Kenapa cairan menjadi kebutuhan nomor 2 setelah oksigen? Kenapa nggak nutrisi dulu? Karena tubuh terdiri dari Oke, berarti udah ya. Karena tubuh 60-40 ya. 60-40 dari kilogram berat badan manusia adalah air. Nah, berarti sekarang saya tanya, anggap misalkan 60, misalkan ada orang berat badannya 1 kintal, 100 kg, berarti airnya berapa? 60 kilo. Ya, yang benda padatnya ya selain air itu 40 kilo. Misalkan seperti itu. Nah, dari 60 kilo air itu, air apa yang paling banyak kira-kira menurut kamu? Di antara dua jenis ini. Apakah ekstrasel yang diantaranya air liur, air mata, urin, atau yang paling banyak adalah Intrasel. Kenapa paling banyak intrasel? Karena dia ada dalam pembuluh darah. Enggak, ini tidak ada di dalam pembuluh darah. Kan kalau pembuluh darah intrasel. Kenapa intrasel paling banyak? Karena paling banyak. Karena jumlah sel kemarin kita cari kurang lebih ada 50 triliun. ya, walaupun sampai sekarang ahli belum ada yang bisa memastikan, tapi kurang lebih angka yang keluar paling banyak kemarin adalah 50.000 triliun sel di dalam tubuh manusia yang setiap hari berganti, regenerasi sampai mati itu ada 50.000 sel. Ya, kalau misalkan 50.000 triliun sel ya, misalkan ya, ini bukan beneran ya, misalkan ada di dalam satu sel itu airnya 1 cc atau 1 mili. 1 mili itu segimana? Kurang lebih segini lah ya, kalau kalian di squid dilihat tuh. Misalkan 1 mili, berarti ada berapa mili air di dalam tubuh kamu? 50.000 triliun 12 ya, 6 2, 3, 9, 12 mililiter air. Karena kan dia intrasel kan. Kalau kita pengen gampang rubah jadi liter, berapa? Kurangi berapa nol? Mili ke liter? Mili ke liter? Berapa kali naik? 3. Berarti ngurangi 0? 3. Berarti ada berapa liter air? 50 triliun liter. Berapa galon kira-kira? Ya, segalon paling 20 liter, 19 ya kalau nggak salah, 19, ya berarti air yang ada di dalam tubuh kamu dan tersebar di setiap sel, kalau dalam satu sel itu 1 mililiter air, kan bisa kurang atau bisa lebih, saya juga nggak tahu berapa jumlahnya. Nanti kamu kalau mau hubungin silakan. Nah, kurang lebih air ada di dalam tubuh kamu segini, makanya dia adalah kebutuhan nomor 2 setelah oksigen. Darah pun kalau darah nggak ada airnya, kira-kira dia akan mengalir atau tidak? Tidak. Eritrosit yang membawa oksigen tadi akan mengalir atau tidak? Tidak. Enggak, karena ada airnya, jadi dia bisa mengalir.
Ya, itu kenapa air menjadi kebutuhan nomor 2 dalam kehidupan manusia. Makanya manusia itu, ini sedikit saya cerita, kalau kamu baca-baca buku, baca banyak buku, khususnya tentang sejarah, manusia itu membangun sebuah peradaban, ya, membangun sebuah kehidupan. Dari misalkan dari orang-orang dahulu lah, zaman-zaman purba yang orang dibilangnya primitif dan lain sebagainya, itu memulai kehidupan itu gak pernah jauh dari sumber air. Peradaban mana? Peradaban besar yang tidak di dekat sumber air. Mesopotamia, Babilonia, Sungai Efrat, Mesir, Sungai Nil. Ya, jadi kerajaan-kerajaan di Indonesia pun, Tarumanegara dekat Sungai Citarum dan lain sebagainya, itu selalu dimulai dari sumber air. Di mana ada air, maka di situ akan ada kehidupan manusia. Karena manusia butuh air. Ya, karena manusia butuh air. Tapi sekarang kita lihat bagaimana sungai diperlakukan. Ya kan? Kalau dulu orang itu membangun kehidupan pasti dekat ke sumber air karena dia butuh air, dia tinggal ngambil ke sungai. Ya kan? Dia kan nggak perlu produksi air, nggak perlu ngambil ke dalam pakai mesin kayak perusahaan-perusahaan air. Ya, dulu tinggal ngambil ke sungai, sungainya juga masih bersih, masih enak diminum. Balik lagi saya nostalgia zaman SD, kalau saya habis kena Jumat ya apa perjusa ya istilahnya, atau itulah persamid apa itu namanya, karena di bawah kaki Gunung Pangrango itu kalau pulang itu masih bisa minum air sungai dari sana tuh langsung, itu seger banget, lebih seger dari air kemasan yang mereknya itu. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu ya, karena saya di Sukabumi dekat gunung itu. Nah sekarang saya nggak tahu seperti apa, dan kamu bisa perhatikan orang memperlakukan sungai seperti apa. Kalau dulu orang dari dekat sungai itu untuk membangun kehidupan, kalau sekarang orang buang sampah ke sungai untuk menghancurkan kehidupan. Bedanya orang dulu yang katanya primitif dengan orang sekarang yang katanya modern itu cuma itu. Orang primitif ternyata lebih tahu bagaimana memperlakukan makhluk Tuhan, orang primitif ternyata orang modern ternyata nggak semodern yang kita bayangkan, ya. Nah itu, jadi balik lagi ke sini, manusia tidak bisa lepas dari air karena di dalam tubuhnya sangat banyak, kemudian ini dibagi-bagi, bahkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kamu pun diangkutnya lewat air. Bahan potasi. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita lanjut? Lanjut? Oke. Persentase yang saya tahu, nanti kamu atau dicek di Google sekarang boleh, perbandingan jumlah intrasel dan ekstrasel di dalam tubuh manusia, cairannya berapa? Perbandingan jumlah cairan intrasel dan ekstrasel. Jumlah cairan ekstrasel dan intrasel. 55 sampai 65. Terus? Kalau ekstraksi 35 sampai 45. Ya, sekali lagi, artinya di dalam sel sitoplasma air lebih banyak. Makanya kalau kekurangan air atau kita menyebutnya dengan kondisi dehidrasi itu akan sangat berbahaya. Ya, terlalu panas kondisi cuacanya, kondisi cuaca terlalu panas, sel kamu kan kayak keringat itu kan air yang keluar dari sel sebenarnya kan kurang lebih seperti itu. Dia diproduksi oleh kelenjar keringat untuk mengalirkan panas yang terlalu banyak di tubuh, dialirkan, pori-pori membuka jadi air yang keluar. Nah, ketika cuaca terlalu panas, aktivitas kamu padat dan lain sebagainya, sel kehilangan air, muncullah rasa haus. Ya, kalau nggak hausnya nggak kamu benerin, dia akan terus-terusan kehilangan air, namanya nanti dehidrasi, kamu lemas. Itu ketika sel kehabisan air. Makanya dehidrasi itu berbahaya. Kelebihan juga berbahaya. Kenapa? Kurang lebih. Kanannya, ya.
air berbahayanya sebenarnya sampai sekarang sih nggak ada orang kelebihan air ya. Kalaupun ada, ya paling dia akan jadi lebih sering BAK. Oh iya, bisa. Ya, karena kebanyakan air. Air butuhnya berapa sih sehari dalam tubuh kamu, misalkan seperti itu ya. Kemudian dia diproduksi atau dia kalian ambil dari luar, kemudian minum. Kalau terlalu banyak ya dia akan menguap. Tubuh kita itu sudah sangat cerdas untuk mengatur dirinya sendiri. Dia bisa memetabolisme apa yang boleh masuk ke tubuh dia, apa yang menjadi sampah, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan. Setiap gejala yang kamu rasakan di tubuh kamu itu adalah sign, itu adalah tanda dari alarm dari tubuh. Ketika kamu haus berarti kamu lagi kekurangan Air. gitu ya. Ketika kamu kepanasan, gerah, berarti kamu lagi kelebihan Air. panas. Ya, habis lari kan kamu pasti oksigen minta banyak, kalori, energi yang dibuang kan banyak, glukosa yang dibakar kan banyak. Artinya kan akan muncul kelebihan energi dalam tubuh kamu kan. Energi itu apa tadi Kak? Kalor itu kan artinya panas. Makanya tubuh kamu habis olahraga gak ada yang dingin, Iya. pasti panas. Karena itu diproduksi, ya. Kamu menghabiskan gula di dalam tubuh, bahkan cadangan energi gula yang disimpan di otot, gula yang disimpan jadi lemak di bawah kulit itu akan dibakar karena aktivitas kamu ditinggikan. Nah, masalahnya si panas ini harus dikeluarkan, makanya bentuknya keringat. Keringat juga mungkin masih kurang, makanya tubuh kamu masih panas gitu kan. Makanya jangan sekali-kali habis olahraga minum es atau langsung mandi. Oh iya. Ya, ibaratnya itu besi yang lagi panas-panasnya kamu siram pakai air, terus langsung selesai. Iya bisa. Oh, ini banyak selesai. Iya. Bukan panasnya yang selesai, kamunya yang selesai. Gitu ya. Dan ketika itu kamu akan kehilangan banyak air. Ketika panas habis olahraga itu kamu kehilangan banyak air, makanya muncul rasa haus. Makanya kamu pengen minum. Gitu. Karena di dalam tubuh kamu suhunya lagi meningkat. Ya kan hukumnya seperti itu. Kalau suhunya meningkat, airnya yang hilang kan gitu. Air kan akan menguap karena panas. Jadi kamu harus minum. Gitu. Hah? Nah itu yang salah. Habis olahraga makan ya, ngapain ngebakar lemak kalau mau masukin lemak lagi. Isi lagi. Ya gulanya hilang ya, tapi sebenarnya nggak harus makan berat juga, ada dietnya kan, misalkan diganti sama apa ya. Kalau iya. Masih merah. Oke. Sampai mana tadi? Oh saya lupa. Oh ini ya. Komposisi air di dalam tubuh manusia yang paling banyak itu ada di dalam sel, sisanya itu ada di luar sel di sini. Nah, dari ekstrasel ini yang paling banyak adalah intravaskular yang ada di dalam pembuluh darah. Ya, sama kalau saya tidak salah juga komposisinya sampai 60%. Artinya dari 45%, 60%-nya ada di intravaskular. Makanya bleeding atau perdarahan itu adalah kondisi gawat darurat kalau di medis. Perdarahan artinya kalau ada darah keluar dari tubuh manusia ngocor terus menerus atau ada perdarahan di dalam ya, merah gitu ya, lebam, sangat lebam gitu, dan darahnya keluar banyak, itu harus segera dihentikan karena artinya kamu menghabiskan banyak cairan. Nanti ujung-ujungnya dehidrasi juga, atau bahkan ada yang namanya shock hipovolemik. Nah itu ya, kalau di masyarakat banyak istilah medis yang kemudian dipakai di masyarakat itu jadi beda, kayak shock jadi kaget gitu ya. Trauma kalau di medis ada trauma fisik, artinya tuh ada stresor dan lain sebagainya lah ya. Shock hipovolemik ini ya perdarahan. Dari perdarahan ini bisa menyebabkan yaitu tadi dehidrasi berat sampai penurunan kesadaran. Ya berkurang pasti.
ya darah akan terus diproduksi, trombosit, eritrosit, leukositnya diproduksi, tapi kan dia nggak keluar, nggak ada di dalam pembuluh darah. Ini kan pembuluh darah nih, normalnya kan semua ada di sini. Ketika ini pecah, ini kan akan rembes keluar. Mau diproduksi sebanyak apapun, dia nggak akan nyampe ke selnya, nggak bakal nyampe. Jadi perdarahan itu kenapa berbahaya? Ya karena apa yang ada di dalam ini nggak bakal nyampe, termasuk air akan hilang. Artinya kalau misalkan setengah dari 45% aja adalah 22, berarti sekitar 30% air itu hilang. Air yang ada di sini ya. Nah ini nanti akan dikompensasi oleh sel itu segala airnya, sel juga akan kehilangan air. Akhirnya dehidrasi berat, shock hipovolemik. Nah itu kalau terjadi perdarahan. Hah? Makanya untuk menghindar, kalau kamu melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau di PMR, ada PMR, apa yang kamu lakukan untuk kalau kamu ketemu orang patah tulang dibawa ke Cimande kan? Apa yang kamu lakukan pertama P3-nya? Dibidai. Salah kalau saya jurinya. Salah. Salah. Yang pertama sebelum dibidai apa? Balut. Balut itu fungsinya untuk Menghentikan perdarahan. Ya. Jadi lakukan pertama adalah cek kalau misalkan lokasinya yang tidak resiko tinggi ya. Misalkan di sini, ini kan kalau di leher kan pasti berbahaya, nggak boleh bergerak. Ini pun nggak boleh bergerak, tapi kan masih lebih resikonya lebih rendah. Pertama adalah cek ada perdarahan atau tidak. Kalau ada, jangan bidai dulu sebelum perdarahannya dibalut, dihentikan. Baru setelah itu bidai kan untuk imobilisasi. Jadi bidai itu kesekian setelah perdarahannya hilang. Itu pas kalau dibalut harus buat apa? Iya. Sebenarnya bukan dibalut sih, kalau perdarahan itu bisa kamu tahu nih, kamu bersihkan, kamu tahu sumber perdarahannya, taruh satu kain, tekan di dep namanya. Nah nanti si tubuh ini punya namanya trombosit ya, trombosit ini pembekuan darah. Dia punya trombin dan protrombin yang bisa melakukan pembekuan darah kurang dari 2 detik. Tergantung besar lukanya ya. Kalau kamu ketusuk jamu pentul lagi itu kerudung, itu kan kamu tutup sebentar langsung nggak keluar lagi. Nah itu karena memang kemampuannya harus lebih kurang dari 2 detik, yang normal ya kurang dari 2 detik. Kalau agak lebar, agak dalam ya agak lama di depthnya sampai dia benar-benar nanti ketutup sendiri. Jadi di dep dulu sampai benar-benar perdarahannya berhenti baru dipindahkan. Tuh ya. Jadi bisa berarti kalau perdarahan? Ya bisa. Ya bahkan si perdarahannya, mohon maaf, misalkan ada pasiennya sampai belek begitu ya, sampai darah keluar, ya tetap bisa dihentikan di dep, ditutup pakai kain atau pakai apa, tutup dulu itu, dan pasiennya jangan banyak bergerak gitu ya. Tutup dulu, pasti itu akan bikin panik dan lain sebagainya karena mau ditutup darah akan mengalir. Tapi setidaknya tidak terlalu banyak ya, yang kemudian itu juga dalam kurun waktu si tubuh memperbaiki dirinya sendiri sampai benar-benar tertutup, benar-benar berhenti. Itu tetap bisa didep ya bisa. Ya, cuman ya kalau lukanya gede ya nggak bakal cepat, dan kalau kitanya panik ya kitanya yang kacau dan lain sebagainya. Harus dijahitkan kan? Ya di hektik kalau udah masuk ke UGD mah pasti langsung dijahit, mungkin dibiarin. Pasti. Tapi selama dijahit darahnya keluar. Kan kalau udah dijahit di awal dia berhenti di trombin tadi. Gitu. Kalaupun dia masih mengalir, biasanya ada buat pembekuan darah, ada obat dari luar disuntik, diinjeksi ya. Saya lupa namanya, itu ada. Kalau di bedah selain dikasih obat pembekuan darah juga, kalaupun masih ada yang pembuluh darah yang ngalir gitu, biasanya diklem. Pakai kan di bawah ada ya alat klem pembuluh darah, ujungnya seperti gunting tapi yang bergerak ujungnya doang.
dibuka ya. Oh, iya. Pembukaannya kayak orenta, kerak, dijepit aja tak. Gitu. Ya, sarannya nggak keluar. Nah itu darah di dalam pembuluh darah, bahaya kehilangan darah ya. Ada pertanyaan? Jangan saya dulu yang ngomong, capek juga. 10 menit lagi berarti ya? 11:20. Ya udah kita tutup pakai diskusi aja.